Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Suchadi Lukas, menyebut baik dibatasinya barang-barang bawaan dari luar negeri yang diatur oleh Bea Cukai. Aturan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Lukas mengatakan pembatasan ini dapat mencegah terjadinya penjualan produk mainan ilegal secara masif. Seperti diketahui, mainan menjadi salah satu jenis barang yang dibatasi untuk dibawa pulang ke tanah air oleh warga Indonesia yang sedang berpergian ke luar negeri. Dalam aturan Kemendak, mainan yang boleh dibawa pulang adalah mainan yang bernilai maksimal $1.500 Amerika Serikat. Menurut Lukas, jika tidak dibatasi, maka usaha just tip yang tujuannya untuk menjual kembali barang yang dititipkan tersebut akan merajalela. Seharusnya barang yang dititip dari luar negeri harus dikenakan pajak ketika ingin dijual kembali di Indonesia. Lukas yang juga sebagai Ketua Umum ATAA, Asosiasi Toys dan Baby Aliansi Asia, menilai jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat mematikan pelaku usaha tanah air. Diterbitkannya Permendak Nomor 36 Tahun 2023 menjadi solusi yang tepat untuk meredam produk luar negeri yang dijual secara ilegal di dalam negeri. Lukas berharap Bea Cukai serius untuk mengawasi barang dari luar negeri yang dibawa pulang ke tanah air sesuai yang diatur dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023. Jangan sampai saat pelaksanaan, pengawasannya justru kendor sehingga barang dari luar negeri mudah masuk dan diperdagangkan tanpa dipungut pajak. Ya, seperti Permendak 36 ini sangat baik. Sangat baik. Saya katakan baik apa? Ya karena saat ini banjir barang-barang ilegal masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang resmi, tanpa ada SNI, tanpa ada BP POM, tanpa ada K3L yang harus dipenuhi oleh para importir. Mereka masuk melalui jasa titipan kilat, just tip itu, kemudian ada juga melalui sudupan barang-barang ilegal itu melalui Malaysia masuk ke Dumai atau ke Batam, dari sana mereka ke Belawan ataupun ke Semarang, seperti gitu. Nah inilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga mematikan para pengusaha yang resmi, malah mati yang importir ilegal ini malah menjamur. Nah ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan khususnya Bea Cukai sebagai ujung tombak, sebagai pintu gerbang dari barang-barang masuk ke Indonesia. Itu harus lebih bekerja keras. Dan di lapangan, Kementerian Perdagangan khususnya pengawasan barang beredar itu juga harus lebih ketat dalam mengawasi barang-barang yang beredar. Sehingga jangan sampai slogan yang dikatakan pemerintah, bangga buatan di Indonesia, mari kita bangkitkan industri dalam negeri, itu hanya isapan jempol belaka. Paling tidak dengan Permendak 36 ini, mereka harus patuh. Ke satu, barang tidak boleh banyak, dan itu ketentuannya selama setahun kan, bukan datang ke Indonesia bawa barang sekian. Nah, tapi itu kan berlaku ketentuan setahun. Nah, tapi yang masih menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana pengawasannya itu setahun itu? Saya dari luar negeri bawa bulan ini, saya bawa 2 sesuai ketentuan. Nah, bulan depan saya pergi lagi, saya bawa 2 lagi. Nah, bulan depan lagi 2 lagi. Nah, itu kan sudah melebihi dari ketentuan. Kan peraturannya selama setahun. Nah, bagaimana pengawasan itu yang masih menjadi tanda tanya. Apakah setiap itu diperiksa? Setiap datang ke Indonesia diperiksa? Nah, sedang kenyataan saya baru pulang dari China, itu barang saya tidak diperiksa. Seperti begitu. Jadi apakah ada pilih kasih atau bagaimana, atau memang mata para pihak Bea Cukai, petugas Bea Cukai ini harus lebih jeli. Seperti itulah. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terhadap Permendak Nomor 36 Tahun 2023. Alasannya, Kemendak menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pembatasan jumlah barang bawaan dari luar negeri. Zulhas mengatakan, aturan pembatasan jumlah barang bawaan tersebut diterapkan bila penumpang membawa barang-barang untuk dijual kembali di tanah air. Tim Eljon Media laporkan.